Hai semuanya. Oke, jadi kenalin aku Putu Indah. Semoga kabar kalian baik-baik aja di sana, nggak ada banyak beban. Kalau ada banyak beban jangan diambil terlalu banyak di kepala biar nggak stres. Oke, langsung aja. Di sini aku mau jelasin tentang drive untuk bisnis kita, yaitu Fresh Gallery. Nah, sebelumnya di folder ini masih draft gitu sih, masih kayak formatnya belum sempurna banget, butuh banget komen dan saran dari kalian, atau kalian mau nanya ke misalnya kerabat kalian yang di akuntansi atau kayak gimana, yang udah kerja atau gimana aja boleh, untuk bikin ini lebih bagus lagi. Bukan lebih bagus sih, ini belum tentu bagus juga, ini belum tentu bagus dan efisien buat kita, soalnya setelah aku baca-baca lagi kayak masih ada yang kurang gitu, terutama karena ternyata aku belum menyesuaikan dengan bisnis yang real banget. Aku nggak terjun banget kan di bisnisnya. Kayak Kak Bruno kan pasti tahulah apa aja sih sebenarnya yang terjadi di bisnis itu. Nah, makanya di format-format ini masih ada yang belum tercatatkan, atau masih ada yang loh kok gitu, masih ada banyak mungkin misunderstanding antara yang aku baca di grup atau gimana. Salah satunya itu misal nih, kayak di drive ini, di folder ini tuh banyak banget yang aku bikin mengatasnamakan penjaga outlet alias pegawai yang bakal ngolah jus, yang bakal ngolah misalnya milky fruit gitu kan. Aku tuh nggak naruh di sana itu bahwa yang mengelola itu adalah Kak Bruno misalnya kan. Aku mengatasnamakan yang menjaga outlet atau gerai kita ini adalah pegawai lain atau pihak lain gitu. Jadi di drive ini kayak gimana yang biasanya terjadi di dalam suatu bisnis. Soalnya kita harus nggak sih harus ya, yang aku tahu, yang aku dikasih case di kelas gitu emang seperti itu. Kalau yang di realitanya yang kayak kita start sekarang ini, yang kita mulai sekarang ini, ternyata berbeda, banyak banget berbeda. Sampai aku juga pusing, ini ternyata referensi sama template untuk bikinnya itu nggak ada di Google gitu kan. Ini aku menyesuaikannya sendiri dengan apa yang aku tangkap dari bisnis Fresh Gallery ini. Terus hal yang berbeda lagi adalah mengenai yang ngelola jus. Yang ngelola jus kan itu nanti ada yang ngelola sama kita ngasih barang-barangnya kan. Nah, yang ngelola itu kan dapat bagi hasil kan sistemnya ya, kalau nggak salah yang dikasih tahu kemarin. Sedangkan di drive ini masih dalam bentuk bagaimana format untuk si pegawai penjaga outlet jus itu. Sistemnya belum bagi hasil nih gitu. Jadi ini nanti disesuaikan nanti gitu. Sejauh ini masih sampai di sana yang aku amati berbeda. Karena berawal dari aku tadi baca ulang terus bikin video kan, ternyata aku baru mikir, oh iya yang Kak dibilang di grup kan enggak kayak gini gitu. Aku baru ada dua hal yang tadi aku sebutin itu berbeda sama yang aku bikin di drive ini. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas langsung ke drive-nya ya. Kenapa aku bikin drive-nya itu 3 item ya? 3 item, ada daily running, monthly tracking, sama formalitas. Sebenarnya yang paling utama, yang penting banget itu adalah daily running, terus sama monthly tracking. Nah, daily running itu khusus transaksi kita perharinya, kalau misalnya bisnis itu berjalan setiap hari, atau per minggunya kalau misalnya jarang terjadi gitu. Kalau misalnya yang per minggunya mungkin reseller buah gitu ya, tapi bisa aja setiap hari sih. Nah,
Yang kedua itu kan adalah monthly tracking. Monthly tracking itu yang aku pergunain banget buat bikin laporan-laporan per bulannya, untuk kita memantau apakah finansial kita, keuntungan kita betul besar atau enggak, terus apakah kita bisa memaksimalkan modal lagi, ataukah kita perlu banget sama investor, atau kita jeda dulu sama bisnisnya gitu. Jadi itu bedanya sama monthly tracking sama daily running. Begitu juga daily running itu sebenarnya mencatat semua di folder ini, merangkum semua hal yang berhubungan dengan transaksi yang detail banget terjadi pada saat itu. Misalnya ada penjualan buah dibeli sama Kak Agnes misalnya, terus beli pipet kehabisan tiba-tiba gitu. Pokoknya yang saat itu terjadi catatnya di daily running. Nanti bakal diarsip, kemudian dianalisis ke dalam laporan-laporan yang beraneka ragam itu dalam monthly tracking jatuhnya, buat kita mantau terus analisis gitu. Oke, langsung aja deh di daily running. Itu tuh ada 2 folder juga. Di daily running itu basically dipergunakan untuk pencatatan transaksi setiap kita ngejalanin bisnisnya nih. Misalnya hari ini gerai di Fresh Juice buka di misalnya di cabang yang misalnya cabang Seminyak misalnya. Itu tuh di pencatatan dari outlet diisi oleh si penjaga atau pegawai yang kita tunjuk untuk mengolah jusnya, terus mendagangkan jusnya itu di Seminyak untuk dijual gitu. Nanti yang bertugas jualan di sana itu bakal ngisi form transaksi, bukan form sih, dia itu bakal ngisi nih apa namanya, file spreadsheet yang ada di sini diisi oleh penjaga toko atau penjaga outlet atau yang bertugas dalam gerai itu yang menjual, pokoknya yang menjual jusnya. Itu dia bakal mencatat semua transaksinya dia. Di sini ada format awalnya. Format ini digunakan bila mana kita mempunyai bisnis baru lagi. Kalau di sini di istilah penjaga toko ini akan terdapat 3 jenis, yaitu ada outlet fresh juice, outlet milky fruit, sama outlet reseller. Kita karena punya 3 jenis bisnis kan, otomatis yang menjaga bisnis ini beda-beda orangnya. Ada yang di fresh juice misalnya untuk pegawai namanya si Ani, dia bakal bikin catatan dalam 1 minggunya kayak gimana berdasarkan transaksi hariannya itu. Terus dia bakal update terus, pokoknya setiap hari dia bakal ngelaporin 1 hari ini sampai mana sih total penjualannya gitu. Terus diupdate selama seminggu, baru dia olah untuk dijadikan bahan di laporan per bulannya gitu. Nah, file-file ini akan diberikan akses edit ke pegawai-pegawai yang mengolah jusnya itu. Dia akan mencatat transaksinya setiap buka gerainya, dari buka sampai tutup. Nah, setelah tutup itu mereka harus bilang ke aku, udah tutup nih, nah ini total penjualannya di sini di file ini misalnya gitu kan. Oke gitu aku kan. Atau enggak kalau misalnya mereka tuh nggak bisa sama sekali buka HP untuk ngisi ini, atau kita belum menemukan cara mengisi Excelnya ini, misalnya nanti kita bikin Google Form atau kayak bentukan kayak survei gitu, jadinya kalau ada yang beli kita tinggal klik-klik berapa belinya, terus harganya udah ada otomatis, kita nggak perlu ngetik tapi tinggal milih dan klik-klik aja pakai Google Form gitu misalnya kan, jadi lebih gampang lagi gitu. Atau enggak karena mereka tuh gaptek sama teknologi, jadinya mereka nggak bisa ngisinya salah-salah terus, atau mereka tangannya basah nggak bisa megang HP, jadinya mereka lebih nyaman pakai kertas. Bisa aja kertasnya tuh di print nanti, terus mereka isi dengan format yang udah ada di Excel ini, nanti di print terus diisi sampai mereka tutup gerai.
dan wajib kertasnya tuh nggak boleh basah, nggak boleh kebakar sebelum difoto. Nah, nanti pas udah tutup mereka laporin deh semua transaksinya itu detailnya dengan foto yang mereka kirim dengan tulisannya jelas itu, untuk aku jadiin arsip dan aku olah lagi gitu. Kenapa aku minta per harinya bukan per minggunya? Karena per hari anggap aja transaksinya padat kak, jadi per hari itu udah banyak transaksi kan. Nah, ini untuk mencegah ketidakpercayaan terhadap pegawai. Misalnya pegawainya itu bisa aja kan dia untuk transaksi hari Senin dia bilang kalau 200.000 masuk untuk penjualan, tapi karena besoknya dia pengen beli sesuatu dan make uangnya kita, dia turunin tuh, ubah gitu, edit transaksi hari Senin. Pas hari Selasa dia ngedit transaksi hari Senin biar nggak 200.000 lagi, tapi jadinya 190.000, dia kurangin 10.000-nya buat dia jajan gitu kan. Jadinya perlu banget untuk diarsipkan setiap harinya. Nanti folder yang dia udah upload itu, file yang dia pegawainya itu udah upload, aku arsipin per harinya, terus aku kumpulin, aku cek apakah dari Seninnya sekarang Senin sampai minggu depan itu tuh Seninnya tuh masih sama angkanya 200.000 atau enggak gitu. Pokoknya gitu. Terus untuk menghindari kalau misalnya pegawai itu nggak ngerti, Mbak, aku tadi kayaknya lupa masukin transaksi ini deh, soalnya keasikan ngoceh sama pelanggan misalnya. Nah, itu dia harus gimana gitu kan. Jadinya pasti ada aja untuk percobaan pertama itu yang rancu dan bingung buat mereka kan. Apalagi kalau mereka nggak biasa jualan gitu. Jadinya aku perlu banget buat setiap harinya diarsipin transaksinya. Jadi setiap hari sehari setelah mereka selesai tutup gerai, harus upload ini file-file yang udah ada di sini nih gitu. Nanti setelah itu mereka bilang misalnya udah diupload di sini atau ini tetap udah isi angkanya, aku tinggal pindahin, copy paste, terus aku pindahin ke file arsipnya di sini, arsip pencatatan harian diisi oleh Indah. Nah, di sana aku bakal copy paste semua setiap harinya. Hari Senin udah ya, aku taruh deh hari Senin bulan Februari tanggal berapa gitu, aku taruh di sini, misalnya di Februari 2001 kan, aku taruh deh di folder ini yang masih kosong, aku taruh. Terus seminggu kemudian pas udah jadwalnya aku bisa membuat laporan, aku langsung deh lihat apakah dalam seminggu ada perubahan nominal yang terjadi, apakah ada yang mengedit ya tanpa pemberitahuan gitu kan. Ini bisa ketahuan gitu gunanya arsipnya. Dan gunanya laporan per harinya atau per minggunya untuk transaksi yang jarang terjadi. Kemudian bagian kedua adalah monthly tracking. Nah, di sini bagiannya aku banget. Di sini kita bakal bikin pokoknya pantauan per hari gitu deh. Untuk 2020 kan masih Kak Bruno yang giniin. Beberapa hal masih dipertanyakan kayak karena belum dijangkau beliau, jadi beberapa hal bakal aku masukin aja di catatan-catatan pentingnya sebagai pelajaran dan sebagai referensi untuk membuat laporan berikutnya di tahun 2021. Di tahun 2021 itu ini ada hal yang harus dibuka pertama atau ada ketentuan-ketentuannya. Kenapa aku nyusunnya seperti itu? Di sini ada harus dibuka pertama di file ini. Pokoknya dijelasin banget kenapa aku pakai sistemnya kayak gitu, kenapa detailnya seperti itu, kenapa ribet banget bikin Excelnya. Ya karena something. Nah, di sini udah ada nih. Di file harus dibuka pertama, mah dibaca ya. Kalau nggak ngerti bilang aja. Ini kalimatnya membingungkan banget sih, gitu aja guys, nggak apa-apa. Terus oh iya,
sebelum ke detail, kita belum masuk tadi ya ke daily running yang ini. Pencatatan dari outlet itu nih kan ada di fresh juice atau ini nih, semuanya sama sih isinya. Kita coba aja di outlet reseller fruit and vegetable. Itu formatnya ada 4 sheet. Enggak 4 sheet ya. Enggak, ini khusus untuk penjaga outlet atau gerai kita. Dia bakal mencatat semua transaksinya, apapun itu, entah itu penjualan, pembelian dadakan, membeli pisau kayak atau pengeluaran jangka panjang, dibeli sekarang juga nggak apa-apa karena itu misalnya urgent gitu kan. Nah di sini tuh udah ada nih panduan-panduannya, udah ada 4 contoh transaksinya, ada tanggal, jam, rincian, serinci-rincinya, pokoknya nggak apa-apa deh itu berantakan gitu. Pokoknya yang penting dimengerti, dan kalau misalnya aku nggak mengerti maka aku akan menanyakannya lagi kepada penjaganya itu saat itu juga gitu. Makanya penting banget setiap harinya ngupload dan kasih tahu aku bahwa udah sampai mana, bahwa udah gerainya tutup dan nominalnya berapa, dan rincian transaksinya seperti apa, apakah membingungkan dan membuatku pusing atau tidak. Kalau misalnya aku nggak ngerti, aku bakal bisa gampang nanya dibanding aku nanyanya pas seminggu kemudian kan. Nah ini deh, terus detail pihak yang terkait, misalnya kita kalau misalnya beli pisaunya di toko siapa gitu, maksudnya biar nggak dibuat-buat gitu transaksinya, soalnya kita kan tidak mengandalkan nota, tapi kalau ada nota syukurlah. Maka dari itu kita harus bikin kesepakatan mau setiap transaksinya dibikin nota atau enggak, tiap transaksi atau reimbursement itu harus ada notanya atau enggak gitu. Kita percaya banget sama pegawai kita atau tidak, seperti itu. Nah itu ya untuk detailnya transaksi, formulir yang akan diberikan kepada pegawai kita nanti. Nah untuk di money trackingnya baru deh. Nah ini tuh ada yang harus dibuka pertama. Ini pengenalan kenapa aku membuatnya lebih detail. Fresh juice, milky fruit sama reseller tuh nggak jadi satu. Kenapa aku bikinnya nggak jadi satu Excel aja sih, di sheetin aja gitu, di sheetin aja. Kenapa? Karena nanti bisa dilihat tampilannya seperti apa. Nah ini kan bisnisnya tuh berbeda ya, detailnya juga banyak. Kalau fresh juice pengeluarannya ada pengeluaran jangka panjang, pengeluaran jangka pendek. Terus nggak mungkin kita samain antara pengeluaran jangka panjang jangka pendek, itu mempengaruhi transaksi yang operasional gitu, jadinya nggak fair gitu perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran yang campur-campur gitu pengeluaran. Jadi pengeluarannya harus yang operasional juga disandingkan dengan income atau pendapatan yang operasional juga, untuk mendapatkan kesimpulan yang benar apakah kita untung secara operasional atau enggak. Operasional itu ya bisnis utama kita apa, misalnya fresh juice, jadi operasionalnya apa sih, jual jus dong gitu. Untungnya dari mana sih, penjualan jus. Kalau pengeluarannya dari apa sih, beli jusnya. Kalau nggak ada buahnya kan kita nggak bisa jualan jusnya gitu, kayak gitu. Beda kalau misalnya kita nggak punya toko, jadinya kita harus sewa tempat gitu, jadinya itu masuk pengeluaran apa, pengeluaran jangka panjang dong gitu misalnya. Jadinya kalau misalnya kita kita sewa tokonya 500.000, sedangkan pendapatan kita sehari cuma 100.000 misalnya, otomatis kan itu terbilang rugi kalau kita nggak membandingkannya dengan benar gitu. Kita harus membandingkan yang apple to apple gitu, makanya foldernya ribet nanti ya, bisa dilihat. Begitupun dengan bisnis milky fruit reseller buah dan sayur juga seperti itu. Nah di setiap file fresh juice mungkin nanti ya, di sana tuh ada 4 sheet yang menggolongkan jenis transaksinya itu. Hal ini bertujuan untuk memudahkan melihat untung atau ruginya bisnis ini secara pengoperasian hariannya. Nah di sheetnya itu ada 4 jenis, yaitu startup expense yang merupakan pengeluaran yang untuk jangka panjang atau diinvestasikan ke modal bisnis, misalnya kayak bilang tadi sewa tempat gitu. Terus ada label halal gitu kan, kalau ada label
halal atau nggak ada label halal kan kita tetap bisa beroperasi gitu kan. Tapi gitu, label halalnya ini kan bisa lebih memajukan bisnisnya. Nah itu kita bilang sebagai investasi, pengeluaran yang kita gunakan untuk investasi pada bisnis kita. Nah yang kedua ada operational expense. Operational expense itu pengeluaran operasional untuk harian bisnisnya. Pokoknya kalau nggak ada operational expense ini, atau nggak ada pembelian misalnya buahnya untuk bikin jus, kita nggak bakalan bisa bikin jusnya dong, bener-bener nggak bisa. Atau nggak ada gelas wadah jusnya tuh, kita nggak bakalan bisa ngewadahin jusnya biar bisa dibeli. Masa kita kasih pembelinya jusnya disedot langsung dari galonnya kita, itu kan nggak mungkin ya. Nah nomor 3, operational income-nya ini berdasarkan pendapatan yang kita dapat exactly dari operational. Itu jualan, kalau misalnya bisnis jus berarti jualan jus, kalau bisnisnya milky fruit ya jualan milky fruit juga. Ya ampun, btw fruitnya kurang ya, fruit. Nah nomor yang di sheet yang ketiga itu juga ada kalkulasi untung rugi per bulannya. Jadi setelah kita tahu operating expense sama operating income, kita bisa langsung mengurangkannya di sheet itu, dan kita bisa mendapatkan berapa sih keuntungan secara operasional, secara menjual jusnya doang gitu, tanpa kita tahu kita perlu sewa tempat gitu. Nah yang keempat itu ada pendapatan sampingan. Nah pendapatan sampingan itu ya sama dengan halnya dengan startup expenses. Nah pendapatan sampingan ini adalah pendapatan yang tak terduga, yang bukan dari penjualan jusnya dong, kalau misalnya di fresh juice ya. Jadi itu pendapatan karena kita nggak sengaja jual apa gitu, kita nggak sengaja dapet untung dari promo apa gitu ya, kita nggak sengaja dapet hadiah mungkin ya, hadiah tapi nggak masuk pendapatan sih. Gini, misalnya kita jual blender kita karena nggak sesuai sama jenis buah kita, misalnya blendernya buat ngeblender kopi misalnya, nggak sesuai sama kita yang ingin memblender jus gitu kan. Ini kita jual itu buat kita tuker lagi sama blender yang sesuai gitu. Nah itu dicatat juga di dalam pendapatan gitu. Dan jangan lupa juga nanti bakal disesuaikan atau diupdate berdasarkan barang-barang pengeluaran yang sudah kita investasikan itu. Kalau misalnya blender kan tadinya awalnya di startup expense, tapi kita jual, otomatis di sana akan berkurang dan pendapatan sampingan kita bertambah gitu. Terus kalau kita beli lagi berarti bertambah di startup expense gitu. Next kita lanjut di ini adalah monthly tracking 2001 fresh juice, monthly tracking 2021 milky fruit, monthly tracking 2001 reseller buah dan sayur. Kita buka aja yang milky fruit deh, semuanya sama kok isinya. Nah seperti yang aku bilang tadi ada 4 sheet: startup expense, operating expense, income, operating income nih sebenarnya guys, terus sama total keuntungan dari operasional aja sama pendapatan sampingan. Kita buka aja yang startup expense. Startup expense ini ada judulnya juga kan, otomatis terus ada penjelasannya, kalian bisa baca. Seperti yang aku jelasin tadi, di sini startup expense itu bisa kelihatan bahwa dia itu hanya nggak setiap Januari, Februari, Maret itu beda-beda, enggak. Ini cuma sekali beli udah nggak ada transaksi lain lagi gitu. Ini cuman ada keterangan jangka waktu pakai, misalnya blender 3 tahun gitu kan. Tapi guys, sebenarnya blender itu bisa digolongkan ke operating, tergantung kitanya aja, kita mau jadikan itu sebagai acuan untuk bisnis kita ini dalam operasionalnya atau enggak. Boleh aja kita masukin ke investasinya,
atau kita masukin ke operasionalnya. Tanpa blender misalnya nggak bisa bikin jus gitu kan ya, tapi bisa aja kita minjem gitu kan. Tapi some company atau beberapa perusahaan yang maksudnya ngolah jus gitu, dia masukin blender itu ke operasional karena dia blender adalah hal kecilnya perusahaan itu, karena mereka adalah perusahaan besar. Kalau dikurangi blender yang harganya 300.000, operasional mereka nggak terlalu mencolok berkurangnya dan masih untung gitu kan. Tapi kalau menurut aku, blender bisa dimasukin ke pengeluaran investasinya. Misalnya harganya 500.000 kan, taruh aja sini karena dia bisa bertahan lebih dari 2 tahun, bisa 1 tahun gitu kan. Jadi nggak fair aja kalau aku dimasukin ke operating expense yang notabene nya kita penghasilannya masih gitu tuh, kayak masih dikit lah karena bisnis kita juga masih small gitu kan. Jadi pengkategorian barang-barang ini itu berdasarkan kita bisnisnya besar atau kecil gitu. Karena kita masih kecil, menurutku sih better blender ini dimasukkan startup expense, meskipun dia emang berhubungan langsung sama pembuatan jus gitu. Nih kalau operating expense itu setiap bulannya tuh pasti ada perubahan. Tapi di dalam akuntansi yang aku pelajari, blender bisa loh masuk di operating expense, tapi dia nominalnya tetap Februari 100, Maret 0, boleh aja sih ya, menurutku sih better di startup expense. Nah sekarang operating expense-nya ini, lihat kan, misalnya beli buah pasti setiap harinya kita perlu beli buah dengan jumlah yang berbeda kan, pengeluaran yang berbeda, permintaan yang berbeda gitu. Ini kita bikinnya di operating expense. Dia juga salah satu yang membedakan adalah dia itu periodik, setiap periodenya tuh beda, akan bernominal beda gitu. Misalnya beli buah untuk dibikin jusnya, pasti hari ini belinya 50.000, besok belinya 100.000 misalnya gitu kan. Terus beli botol plastiknya, terus beli sedotan, beli susu sebagai campuran minumannya, terus transportnya, upah pengolah minuman atau upah gojeknya. Misalnya karena antar langsung jadinya upah ongkosnya mungkin ya, buahnya tuh mau ke tempat outlet kita ada bayarin gojeknya gitu kan, akan juga bisa mengurangi pendapatan kita dalam hari itu gitu, atau bulan itu gitu. Lanjut, nah ini ada income, ini khususnya income yang dari operasional ya, nanti aku kasih label operating income sama gross sama profit or loss dari operatingnya. Di sini ada penjualan Mickey Food, nanas, strawberry gitu-gitu kan, per periodenya, per monthly, di total setiap monthly juga. Terus nanti dikurangi dengan pengeluaran yang per monthly dari sheet tadi tuh, dia udah langsung terhubung kok, tenang aja. Misalnya nih kan di Februari tuh ada total pengeluarannya ada dua nih. Sebenarnya bisnis sebenarnya udah terintegrasi gitu nih, dua kan nih tuh, you can see it. And then setelah dikurangi itu dapatlah total laba atau ruginya. Nanti kita bisa simpulin deh, oh kenapa sih di bulan Februari ternyata yang paling banyak dapat untung gitu, kenapa sih yang bulan Juni paling banyak dapat untung ya, bulan Maret paling banyak dapat untung, kenapa? Karena musim panas mungkin gitu ya. Oke, berarti next year di bulan Maret kita bakal produksi lebih banyak gitu, jadi bisa dipertimbangkan gitu deh, guna gitu deh. Terus kalau pendapatan sampingannya ini kayak kita jual blender kan tidak sesuai ukuran, atau jual botol plastik yang ukurannya terlalu besar dan lain sebagainya. Nih keterangan jangka waktu pakai misalnya baru 2 bulan gitu kan, jadi masa manfaatnya dibagi aja
kita belinya 200.000, terus kita baru pakai 2 bulan. Sebenarnya blendernya itu bisa dipakai dalam waktu 1 tahun misalnya. Kayak ada masa manfaatnya, kita mau jual berapa kita bisa hitung-hitung di sana gitu. Jadi kita nggak asal-asalan beli barangnya. Isi aja deh. Dua bulan pemakaian. Nah, di sana kan di pengeluaran dalam jangka waktu panjang itu kayak pengeluaran startup expand itu kan udah ada tuh jangka pakainya itu, misalnya blender 2 tahun ya, dan kita jual blendernya di bulan kedua, berarti masih ada sisa lagi 24 kurang 2 bulan berapa tuh, kan 22 bulan. Nah 22 bulan itu dibagi deh harga belinya kita, misalnya kita beli harganya 200.000, segitu deh kita berani jual. Kalau kita misalnya jualnya di bawah harga segitu, berarti kita sedikit rugi, nggak terlalu sih, tapi itu adalah cara yang paling menguntungkan untuk menghitung masa penggunaan, masa kebermanfaatan sebuah aset gitu deh. Nah, lanjut. Kok nggak bisa nih? Oke. Yang ketiga tuh formalitas nih, cuman bahan untuk belajar. Aku bikin laporan per bulannya, kayak apa sih, balance sheet, ada income statement, ada cash flow projection atau cash flow yang terjadi gitu. Kalau misalnya income statement itu tuh seperti ini template yang aku dapat dari kampus sama dari internet juga, sama kayak gini kan. Di sini tuh ya gitu deh, pasti kalian nggak ngerti. Pokoknya ada penjualan jenis A, B, C, D, penjualan dari fresh juice, milky fruit, sama reseller tuh berapa per bulannya, tuh mana yang lebih ampuh buat bisnis kita. Pokoknya ini yang bisa kita kasih ke investor. Kalau kita mau nyari investor, nanti investornya mau investasi ke kita tuh ke bisnis yang mana gitu, lihat dari laporannya ini. Terus ada ini nih, ini tuh general administration expense tuh sama kayak startup expense. Itu kayak hak cipta, merek dagang, terus ada misalnya hutang yang dari pembeli yang nggak dibayar gitu ada di sini kan. Ini dicatat di sana. Pokoknya literally bahas bagaimana pendapatan kita beralur, gimana alur pendapatan kita, apakah menguntungkan untuk jangka panjangnya, apakah bisa bertahan bisnisnya, apakah cukup menarik secara pendapatan di mata investor gitu. Terus ini ini tuh cash flow-nya, ini dari revenue dan beberapa pengeluaran yang kecil-kecil, kayak ngasih ke supplier. Terus misalnya kalau kita bayar orang yang bisa bantu kita bikin jurnal akuntansinya secara real gitu kan. Aku kan belum bisa nih, aku masih menerawang dengan soalnya aku gak pernah diajarin juga di kampus tentang bagaimana financial planning untuk yang benar untuk sebuah startup gitu kan. Masih belajar di internet aja. Kalau kita misalnya nyewa jasa akuntansinya itu kita juga bayar kan. Nah di sini kita bisa taruh pokoknya cash flow-nya itu sebenarnya gimana sih alur dari uangnya kita, apakah lebih banyak di operasional kah atau lebih banyak di investasi barang jangka panjang itu. Nah lebih bagus sih yang operasional gitu.
Jadi investor bakal, wah ternyata di operasional mereka aktif banget ya, jadinya pasti nih bisa berjalan dengan lancar bisnisnya, yaudah aku invest dah gitu. Tergantung investornya sih. Dan apa lagi ya, balance sheet udah ya. Nih balance sheetnya ini atau apa sih namanya, ini tuh laporan buat nggak perlu tahu sih teman-teman, ini cuman bahasa akuntansi, tapi kalian pasti pernah belajar tentang asetnya apa aja, hutangnya apa aja, terus modalnya gimana gitu. Terus ini pokoknya list tentang apa aja sih yang ada di perusahaan kita, apakah kita punya tanah untuk kita jual, ataukah kita punya inventory seperti kayak tadi kulkas gitu-gitu kan. Terus apa kita punya piutang atau punya hutang, misalnya beli kulkas ngutang dicicil kredit kan bisa tuh, catet. So far so good, that's all. Nah ini ada catatan aku yang aku pelajari di internet sih. Nih terus belajar ya konsep-konsep yang gak terlalu important buat dibaca. Cukup teman-teman tahu yang tadi aja, yang 2 folder itu, yang monthly tracking sama daily running. Itu aja guys. Nih udah aku baca belum tadi ya? Belum sih, ini belum. Nah ini tuh di folder yang di wordnya ini ketentuan dari organisasi kita. Nah sebelumnya di sini ada kata-kata aku pengantar, bro. Kita kan belum ada otomatisasi nih. Nah otomatisasi yang aku maksud ini adalah ini yang di line awal, berhubung belum ada otomatisasi atau aplikasi pencatatan transaksi yang bisa update secara otomatis. Maksudnya update otomatis itu kayak, oh sekarang ada penjualan jus nih, dia langsung bisa mencatatkan dirinya sendiri, habis kita klik langsung dia bikinin jurnal gitu kan. Belum ada tuh. Kalau di perusahaan besar udah ada. Nah kita kan belum, jadinya kita kesusahan untuk membuat otomatisasi manual di Excel atau spreadsheet yang aku bikin. And literally itu bakal jadi tugas besar aku. Kemudian ini isu dari penjaga outlet atau gerai, atau yang bikin jusnya, atau yang bikin milky fruitnya, atau yang ngejualin buah atau sayurnya ke orang-orang kayak jadi suppliernya gitu. Jadi yang jaga outletnya itu, yang dimaksud di sini tuh lah dia yang memasak atau meracik milky fruit, mereselling buah atau sayur, atau membuat fresh juice. Entah itu nanti Kak Bruno atau pegawai baru atau temannya Kak Bruno yang suka relawan gitu. Terus setelah remaja keribetan ini, karena aku nggak biasa bikin tulisan simple, susah ngarang kata yang simple ya, kecuali aku baca ulang terus. Jadi mohon maaf ya, ini agak panjang, semoga kalian mengerti. Kalau nggak mengerti bisa rekomendasiin aku kata-kata yang lebih efisien. Nah yang pertama ini menurut aku biar transaksinya aman ya, ini berhubungan dengan misalnya kita punya pegawai kan, atau siapapun yang bertugas sebagai penjaga outlet kita atau yang jualin barang kita. Aku tuh bakal ngasih link untuk mereka, kalau mereka isinya setelah online, aku bakal ngasih link ke mereka biar bisa update transaksi harian mereka itu ke satu orang yang bertugas saja, jadi nggak semuanya. Misalnya aku malah kasih akses untuk editnya ke orang yang pegang uang, jadinya orang yang pegang uang itu bisa aja dong pengen mengurangi uangnya dengan kayak mengubah transaksinya, kayak nominalnya tuh 15.000 tapi dia catat 17.000 pengeluaran gitu. Jadi itu makanya penting
buat nota, disimpan, terus di foto-foto gitu, terus kirim ke aku buat nanti aku masukin arsip untuk daily transaction gitu. Makanya penting banget. Nah, jadinya aku minta email orang yang bertugas dalam mencatat transaksinya itu. Kalau misalnya salah catat aku bisa tanya ke dia langsung, jadi nggak paling gitu aku nanya siapa gitu, biar aku bisa minta tanggung jawabnya dia. Misalnya kalau dia nyatetnya di kertas offline kan, terus kertasnya kebasahan tapi dia belum sempat laporin transaksinya ke aku, jadinya aku minta tanggung jawab ke dia, kan dia yang salah ngapain pakai kertas terus ngapain nggak bagus nyaruh kertasnya, jadinya basah dan transaksi seharian itu bakalan hilang gitu kan. Makanya itu salah satu kenapa aku pengen transaksinya itu 1 hari aja udah langsung di report ke aku, biar ya kalau misalnya terjadi kemungkinan basah itu kecil, jadi cuma 1 hari aja yang mungkin bisa merugikan kita, tapi semoga nggak terjadi gitulah. Nah, yang kedua, setiap harinya file hasil transaksi harian dikumpulkan ke database Orlit masing-masing dengan menggunakan akses. Kalau misalnya nggak bisa online, jadi foto aja file yang udah aku kasih, di print, ditulisin pakai pulpen sesuai transaksinya, langsung di-upload ke WA aku juga bisa. Pokoknya nanti yang bertugas dalam operasional itu akan wajib melaporkannya ketika gerainya tutup, harus lapor. Kemudian demi kemudahan pencatatan, kan ribet nih nyatetnya itu ya, ribet banget, harus detail banget. Soalnya kalau nggak detail mungkin aja aku nggak ngerti, mungkin aja salah paham nanti, apalagi kalau pelupa orangnya, aku pelupa banget. Jadi ya kalau misalnya aku nggak nyatet transaksinya sekarang dan nggak baca sekarang, aku bakal lupa mau nanya apa. Maka dari itu, penjaga toko atau bisnis outlet yang tidak bisa mencatat, tidak mengerti cara mengisi spreadsheet yang diberikan, atau tidak ada internet yang baik, maka diperbolehkan mengeprint format ke kertas. Nih udah aku jelasin ya, dimohon agar saat mencatat dengan offline agar tidak terkena air dan terbakar, karena itu bisa jadi catatan hilang. Oke, lanjut. Nggak usah dibaca lagi. Demi kemajuan bisnis. Nah, sebelumnya karena di bisnis kita aku nggak tahu gimana strukturnya, pokoknya pasti di bisnis itu harus ada yang berperan sebagai CEO, COO, sama CFO, sama apalagi satu ya aku lupa. Pokoknya CEO kan leadernya banget, Chief Executive Officer kan, yang pokoknya semuanya dia handle, bersama dengan Chief Operating Officer atau yang bertugas dalam operasional. Itu tuh harus mengingatkan pegawainya, atau enggak misalnya kalau dia yang lagi bertugas, dia harus ingat banget buat lapor transaksi hariannya sehabis tutup toko. Misalnya tutup jam 1 malam, ya upload catatan transaksinya jam 1 malam itu juga. Kemudian memberikan transferan ke operating manager. Nah, COO nya ini siapa sih? Dia yang tugasnya ngasih apa sih namanya, uang modal untuk susuk per harinya, kalau misalnya mau per hari, kalau misalnya per minggu juga boleh gitu. Pokoknya biar yang melaksanakan tugas menjual barang kita itu nggak kebanyakan bawa uang, nanti bisa kecacar kemana-mana gitu kan, tapi bisa punya uang cash untuk nyusuk, jadi uangnya kecil-kecil. Jadi pokoknya operating manager yang ngurus itu, untuk ngasih ke pegawainya berapa sih modal untuk nyusuknya gitu. Kemudian yang ketiga itu sistem uang susuk itu agar diperjelas apakah 1 minggu sekali atau per hari. Nah ini pokoknya harus dibahas. Gimana cara edit nih? Ya. Oke, terus ada uang hasil transaksi harian di bawah siapa? Misal nih udah selesai jualan 1 hari. Nah, pegawainya tuh kasih uang jualannya tuh setornya kemana? Ke Kak Bruno kah?
atau dia bawa langsung untuk pakai besok jualan lagi kah? Tapi itu jelek sih kalau misalnya pegawai luar ya, nanti dia bakal bawanya main-main uangnya, bisa dihilangin atau dibawa kabur, kan berabe gitu. Terus ya semakin banyak cash di tangan bakal makin teledor. Jadi biasanya orang itu akan kesusahan bedain uangnya sendiri sama uang bisnisnya. Terus nanti dia bakal ujung-ujungnya pasti berpikiran, karena dia terlalu banyak memakai uang bisnis orang lain, dia bakal ujung-ujungnya berniat hal buruk gitu, misalnya korupsi gitu-gitu. Jadi daripada berpikiran dosa, mending kita yang antisipasi biar orangnya itu nggak berpikiran hal-hal yang membuat dia dosa kan. Jadinya kita membantu orang biar tidak melakukan hal yang berdosa kan. Hehe. Next, nah kewajiban CFO nih bagian financial nih ya. Bagian financial itu bikin spreadsheetnya yang kayak aku lakuin sekarang, yang akan selalu disesuaikan setiap minggunya, yang terhubung satu folder dengan dokumen lainnya agar kerjanya lebih efisien. Cuman aku belum lakuin itu, kecuali yang untuk bagian income sama laba rugi udah, sisanya aku belum gini integrasiin gitu. Jadinya setiap hari catatan transaksi diarsipkan. Terus untuk mencegah adanya keteledoran kan yang sudah bilang, terus diupdate atau dibuatkan penyesuaian jurnal mingguannya. Jadi setiap hari ada yang report laporannya kan, aku lihat-lihat tuh deskripsinya apa, misalnya detail transaksinya apa kan. Kalau ada yang nggak sesuai aku tanyain sama orangnya langsung. Tapi beberapa hal aja aku cuma skimming gitu aja, baca. Kalau ada yang aneh aku tanyain ke orang, kalau nggak sempet aku balas setiap minggunya nanya ke dia gitu. Tapi harusnya sempet sih, apalagi kalau transaksinya padat. Nah kemudian jurnal minggunya tuh diupdate ke dalam laporan bulanan untuk perhitungan keuntungan atau kerugian. Kemudian pada 6 bulan sekali kita bikin rekomendasi apakah bisnisnya bisa bagus jalannya, apakah perlu investor baru sesegera mungkin, atau perlu pegawai baru, dan bisa nggak sih kita gaji pegawai barunya itu gitu. Kita bisa tuh analisis kalau udah 6 bulan atau 1 tahun gitu. Nah bisa tuh rekomendasi apakah bisnisnya akan berjalan untuk zaman-zaman berikutnya, apakah tren-tren teknologi baru tuh kita perlu ikutin apa enggak sih gitu. Apakah kita misalnya mau bantu petani misalnya biar lebih efisien jualannya pakai Facebook gimana gitu, terus kita bisa tinggal ordernya via chat atau gimana tanpa harus pergi ke tempatnya gitu. Pastilah, apalagi kan udah zaman teknologi gitu. Semoga sih petani-petani lain sudah bisa adaptasi kan, jadi kita juga lebih mudah, apalagi kalau kita yang ngajarin nih. Terus nah ini ada kewajiban penjaga outlet atau pegawai yang mungkin nanti kita gaji, atau ini adalah kegiatan kita kayak Kak Bruno yang mungkin jaga langsung. Sebelum bekerja itu setor emailnya, sebelum hari mulai kerja setor emailnya buat akses file yang mana, terus aku kasih linknya, terus dia bisa edit. Kemudian besokan harinya sebelum buka tokonya minta uang susuknya ke uang Fresh Gallery, dan dicatat langsung bahwa hari itu ini adalah modal dari Fresh Gallery untuk susuk gitu. Kemudian jualan deh. Nah setelah jualan berlangsung sampai malam hari dan tokonya tutup, langsung upload catatan transaksi harian pada jam yang sama. Kemudian jika tidak bisa menggunakan catatan online, maka upload bukti catatan dalam bentuk foto ke WA. Jangan lupa semua bukti transaksi di luar Excel seperti nota belanja tambahan juga disetor.
Terima kasih. Terima sayang. Sudah guys. Nah, udah aku save. Nggak usah di save sih, sudah langsung terintegrasi dan di save oleh internet. Cool. Udah segitu aja guys. Ngantuk kan dengar suara aku yang membosankan ini. Oke, sekarang kita matikan di recordernya.